yang terkait dengan perencanaan keuangan ya, dan juga bagaimana memproyeksikan laporan keuangan. Nah, berbicara eh, perencanaan keuangan ya Bapak Ibu, itu berbicara mengenai forecast gitu ya, artinya memprediksi. Jadi memprediksi laporan keuangan itu penting. Ya, kenapa penting gitu ya? Yang terkait dengan yang namanya keputusan di masa yang akan datang, gitu ya. Apakah keputusan, apalagi keputusannya terkait dengan investasi, gitu ya, berkaitan dengan pendanaan. Nah, bicara pendanaan kan bicaranya di masa yang akan datang, gitu kan, atau bicaranya di masa depan, begitu kan. Nah, bicara di masa depan tentu saja nantinya akan ada keputusan. Apakah keputusannya layak atau tidak layak? Apakah keputusannya didanai atau tidak didanai, gitu kan? Nah, makanya forecasting itu harus dari laporan keuangan, dari yang namanya 5 unsur laporan keuangan ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah profit or loss statement, kemudian balance, kemudian statement of financial position, ya, kemudian equity statement, ya, kemudian cash flow statement, sampai pada non financial statement, gitu ya. Nah, jadi yang namanya perencanaan keuangan ini diperlukan ya. Nah, sehingga diperlukan yang namanya pro forma financial statement. Nah, pro forma di sini adalah analisanya. Ya, bagaimana proyeksi penjualan di masa yang akan datang, sales forecast. Ya, kemudian juga bagaimana metode menentukan penjualan dengan metode persen. Selain itu juga analisa ya, atau juga formula kebutuhan dana berapa yang ideal ya, yang namanya additional fund needed. Ya, terkadang misalkan kalau dalam suatu penyertaan modal, gitu kan, berapa sih perlunya dana? Nah, berapa kebutuhan dana, maka nantinya ada analisa tersendiri. Itulah yang dikatakan dengan additional fund needed ya, Bapak Ibu. Nah, ada 3 hal penting ya yang namanya perencanaan keuangan dari laporan keuangan yang ada pada saat ini. Hal yang penting yang pertama adalah memprediksi jumlah ya aliran keuangan yang berasal dari luar yang akan diperoleh, gitu ya. Nah, itu yang hal yang penting. Apakah mau pinjam dari bank, gitu kan? Apakah mau mendapat penyertaan modal dari pemerintah, gitu kan? Dan lainnya, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan hal ini adalah evaluasi, ya kan? Evaluasi dampaknya atas perubahan operasi terkait dengan nilai perusahaan. Setiap perubahan operasi perusahaan itu akan mengubah struktur perusahaan, mengubah laba, ya kan, mengubah penjualan perusahaan, ya kan, mengubah struktur biaya, gitu kan. Nah, itu dampak dari perubahan perencanaan, terutama perencanaan operasi. Nah, itu. Dan juga terkait dengan target, ya, sistem kompensasi apa yang ideal yang harus diberikan. Nah, sehingga inilah pentingnya yang namanya perencanaan keuangan. Jadi ada 3 hal ini yang mempengaruhinya. Dan bicara tahapan-tahapan yang namanya forecast, kita mau memproyeksi berapa tahun. Nah, biasanya kalau memproyeksi itu di masa yang akan datang, setahun, atau juga 10 tahun di masa yang akan datang. Nah, jadi yang mau diproyeksi itu apa? Nah, yang mau diproyeksi itu adalah pertama penjualan ya, forecast sales. Ya, memproyeksi penjualan. Kemudian melihat aset-aset apa aja yang mau dibutuhkan ya untuk mendukung penjualan. Karena yang namanya setiap dari penyertaan ya Bapak Ibu itu akan ada ini ya, akan berpengaruh kepada penjualan dan nantinya semuanya didaftarkan di neraca, sehingga yang namanya jurnal transaksi konvensional ya, jurnal umumnya, setiap dari penyertaan itu di jurnal di debit adalah apa ya, kas di debit, kemudian di kreditnya modal, gitu kan, karena berasal dari penyertaan. Lantas penyertaan itu digunakan misalkan membeli membeli truk, ya kan, membeli gudang, gitu kan, membeli tanah, gitu kan, maka jurnal konvensionalnya di debit tanah, di kreditnya kas, begitu ya. Dan proyek tersebut secara internal
ya kan, membutuhkan pendanaan secara umum. dan Kenapa? proyek tersebut ya membutuhkan pendanaan baik internal maupun Enggak, kok kurangin lah itulah yang ada cuti namanya, bersama itu, yang kita absen-absen itu. ya itulah yang Mana ada yang namanya merah-merah. project outside fund gitu ya, yang berasal dari pendanaan luar. Kalau nggak dapat dari pemegang saham, maka dapatnya dari dari bank, dari pinjaman bank, dari pinjaman leasing gitu ya. Dan bagaimana ya dana tersebut didapatkan, diperoleh dan timbul gitu ya, serta melihat dampaknya, ya dampaknya pada perencanaan serta dampaknya terhadap rasio dan juga harga saham di masa yang akan datang. Nah, ini implikasinya terkait dengan yang namanya proyeksi keuangan. Nah, jadi bicara proyeksi keuangan, ini kita start dari yang namanya neraca, ya kan, balance sheet. Kenapa neraca, Bapak Ibu? Ya, karena kan yang namanya forecasting itu bicara berapa dana yang mau dibutuhkan, ya kan? How much allocation fund. Nah, bicara alokasi dana, maka nantinya dana diperoleh dan menimbulkan yang namanya initial investment, dampaknya pertama kalinya adalah ke neraca, ya kan, bukan ke laba rugi. Kenapa bukan ke laba rugi, gitu kan? Karena yang namanya penyertaan modal, gitu kan, itu akan menambah struktur modal. Bicara struktur modal, posisinya ada di neraca, ya. Baik bertambahnya fixed asset, gitu kan, atau juga bertambahnya utang, gitu kan, atau juga bertambahnya saham, atau bertambahnya persediaan, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga nantinya implikasinya di 2003 ke laba ruginya. Nah, jadi adanya penambahan menciptakan penjualan. Walaupun misalkan pengadaannya di awal tahun, misalkan bulan Februari 2023, gitu kan, 2003, nanti penjualannya dampaknya di bulan 10 atau di bulan 11 atau di akhir tahun malah sah-sah aja gitu ya. Nah, jadi ke income statement juga lari gitu ya. Yaitu dampaknya kepada penjualannya, dikurangi harga pokoknya, dikurangi dengan yang namanya SGA cost-nya, dapatlah EBIT, earning before interest tax. Ya, artinya laba sebelum pajak ya. Sebelum bunga dan juga sebelum pajak. Dikurangkan dengan bunga, dapatlah earning before tax. Dikurangi dengan pajak, dapatlah net income. Ya kan, dikurangi dengan net income ini pun juga dialokasikan. Ada yang dibagikan, yaitu yang namanya dividen 40%, sedangkan yang tidak dibagikan menjadi laba ditahan sebesar 32,4. 32,4 masuk ke neraca, gitu ya. Ya, masuk ke neraca 32,4 dari laba. Dan bicara penambahan kebutuhan dana, gitu ya, additional fund needed, gitu ya. Additional fund needed, kalau bahasa akuntansinya apa ini, Bapak Ibu? Yang namanya AFN ini. Ini bahasa keuangan ya. Tapi kalau bahasa akuntansinya adalah paid in capital, gitu ya. Tambahan modal di store. Nah, jadi asumsi-asumsi yang terkait dengan dana apa yang mau dibutuhkan, maka lihat dulu skala operasi. Ya kan, sejauh mana operasinya di 2003. Ternyata operasinya di 2003 itu adalah full kapasitas ya. Dan masing-masing dari aset bertambah secara proporsional ya dengan penjualan. Oke, kemudian juga hutang ya, dan juga kewajiban-kewajiban lain juga timbul secara proporsional seiring dengan meningkatnya penjualan ya kan. Kemudian juga dari 2003 profit marginnya itu dan juga dividen payout-nya akan direvisi ya. Selain itu juga penjualan diproyeksikan meningkat sebanyak 500 ya. Nah, sehingga definisi dari additional fund needed di sini ya kan, itu didefinisikan adalah A dibagi S. A itu apa? A itu aset, sedangkan S-nya itu apa? Penjualannya. Nah, inilah yang disebut dengan rasio yang namanya capital intensity. Ya, Bapak Ibu ya, rasio capital intensity. Sedangkan S tadi sales ya. Jadi kalau yang namanya delta ya decrease sales. Gitu kan? Sementara L dibagi S itu adalah spontaneous liabilities ratio ya.
artinya rasio dampaknya terhadap utang ya. Artinya di sini liabilitas dibagi dengan sales ya. Kemudian M itu adalah profit margin, sedangkan RR itu adalah retention ratio. Jadi persentase dari laba bersih yang dibayarkan sebagai yang tidak dibayarkan ya sebagai dividen. Ya, yang tidak dibayarkan itulah namanya laba ditahan atau disebut dengan retention ratio (RR) ya, Bapak Ibu. Nah, ini variabel-variabel yang sangat menentukan terhadap alokasi kebutuhan dana ya. Nah, jadi alokasi kebutuhan dana itu linear dia, linear dengan aset ya kan. Meningkatnya penjualan maka meningkatnya aset. Perlunya aset untuk mendukung penjualan gitu kan. Kalau kita mau meningkatkan penjualannya 5 miliar, maka kita perlu armada penjualan gitu kan. Kita perlunya box sales gitu kan. Kita perlunya gaji tenaga marketing gitu kan. Kita perlunya apa ya? Kita memerlukan brosur ya, kita memerlukan iklan ya kan. Maka makin besar penjualan maka makin besar jumlah aset yang dibutuhkan, sehingga persentase aset terhadap penjualan berperan besar gitu kan. Jadi setiap dari aset itu akan mampu menciptakan penjualan sebesar 250. Seandainya ya jumlah asetnya ya sebesar 1.250. Nah, bagaimana kalau misalkan jumlah asetnya hanya 1.000, gitu kan? Nah, hanya 1.000 sedangkan penjualannya hanya 2.000, gitu kan? Nah, untuk 1.000 dengan 2.000 maka hanya bisa menciptakan kontribusinya adalah 1.200 dibagi dengan 2.500. Nah, ini ya. Jadi 0,5 ya. Jadi 0,5 dia, Bapak Ibu. Nah, inilah yang namanya peranan dari besarnya jumlah aset berperan dalam meningkatkan penjualan ya. Silakan. Nah, bagaimana aset itu meningkat ya, meningkat 250 miliar ya. 250 juta ya. Ya, apakah dalam hal ini alokasi kebutuhan dana didasarkan pada keseimbangan AFN saja ya. Jadi kalau misalkan asetnya meningkat 250 gitu kan, maka dampaknya sebagai berikut. Ya, dampaknya adalah 1.000 aset dibagi dengan 2.000 dikalikan 500, dikurang 100 dibagikan 2.000 dikali 500. Ya dikurang 0,270 dikali 2.500 ya dikurang 1,04, maka jumlah apa ya alokasi kebutuhan dana yang dibutuhkan 84,5 miliar ya. Nah, ini cara menghitung ya besarnya kebutuhan dana dan jumlah aset yang tersedia. Ini ya rumusnya. Jadi Bapak Ibu sebagai appraisal nantinya bisa menggunakan formula ini ya. Karena kan Bapak Ibu nanti tugasnya banyak melakukan studi kelayakan ya. Nah, kalau bicara studi kelayakan itu, maka nanti kita bicara berapa jumlah dana yang diperlukan, apa saja yang mau diperlukan, dan ditujukan untuk apa. Nah, jadi untuk kebutuhan dana itu bisa aja Bapak Ibu kalau mau bandingkannya dengan aset dengan menggunakan model AFN ini. Oke ya. Dan juga bagaimana meningkatnya item-item terhadap AFN. Nah, jadi item-item yang menyebabkan meningkatnya terhadap AFN adalah meningkatnya penjualan, otomatis ya kan. Kalau meningkatnya penjualan maka harus dibarengi dengan meningkatnya aset. Ya, kalau enggak bagaimana caranya penjualan itu meningkat? Apakah kita mau hanya mengandalkan iklan? Ya kan, apakah kita mau hanya mengandalkan apa ya? Mengandalkan tenaga penjualan, ya kan? Sementara armada penjualannya nggak perlu, kan? Armada penjualan itu kan kendaraan, ya kan? Kendaraan itu masuk aset, gitu ya. Maka asetnya itu diperlukan. Jadi ada hubungan linearitas antara aset dengan sales, ya. Jadi aset meningkat, sales meningkat. Nah itu ya. Dan juga dividen. Kalau mau dividen payout ratio-nya meningkat, maka harus dibarengi juga dengan dananya, gitu kan? Semakin besar penyertaan secara internal, gitu ya, maka kebutuhan dana internal meningkat, maka dividen payout-nya juga mampu nanti dibayarin. Ya, karena kebutuhan dana tersebut itu akan linear ya dengan dividen payout. Itu Bapak Ibu. Begitu juga ya meningkatnya
profit margin. Kenapa meningkatnya profit margin? Karena ada dana yang meningkat, itu ya. Ada dana yang meningkat. Nah, kalau dia profit margin meningkat di masa yang akan datang ada pengaruhnya. Artinya apa? Semakin besarnya ini ya return earning, laba ditahannya. Ya, semakin besar laba ditahan, maka ke depan nggak perlu lagi suntikan dana kan, AFN nggak perlu lagi, maka AFN itu akan turun, gitu kan, decrease AFN. Dan begitu juga higher capital, ya makin tinggi modal maka akan makin tinggi kebutuhan untuk meningkatkan AFN ya, Bapak Ibu. Jadi untuk proyek apa ya dari suatu proyek gitu kan, maka kita perlu memproyeksi yang namanya laporan keuangan pro forma, gitu ya. Artinya di sini laporan keuangan yang diotak-atik gitu ya, diproyeksikan. Ya, dengan metodenya adalah metode persentase penjualan, Bapak Ibu ya. Jadi metode uh, persentase penjualan didasarkan pada pertumbuhan ya, pertumbuhan dari penjualan. Dan juga proyeksi dari item-item tersebut diproyeksikan variabelnya adalah cost, cash, dan juga non receivable ya. Serta item-item yang dipresentasikan adalah inventory, net fixed asset, dan juga account payable ya. Dan juga memilih utang, ya, dividend policy, dan juga common stock ya. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang mau diskusi silakan. Izin bertanya Pak Prof Is. Ya, boleh Pak. Pak, ini kan kalau di properti hotel itu kan pandangannya adalah forecast ya Pak ya. Karena di forecast itu paling tidak proyeksi 1 bulan sebelumnya untuk bulan berjalan itu kan sudah harus didapatkan oleh sales departemen Pak. Itu biasanya kan berisi orang mau booking kamar, terusnya ada kegiatan di meeting room atau mungkin ada di service lah gitu. Ya. Itu kalau dari pandangan keuangan Pak, manajemen keuangan itu proyeksi 1 bulan itu paling tidak sekian jumlahnya masuk itu kan dari para pimpinan dan para accounting itu kan udah bisa memproyeksikan kemungkinan kan kalau forecast ini kan kalau di properti hotel ini kan bisa digagalin Pak. Artinya dia mesti nggak bayar DP Pak. Itu kalau dari pandangan manajemen keuangan tuh paling tidak dari target itu berapa persen Pak umumnya Pak? Terima kasih Pak Bro. Terima kasih Pak. Ya, jadi bicara yang namanya forecast Bapak Ibu ya, itu tidak lepas dari dua pendekatan, ya, yaitu pendekatan apa ya, pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan judgment, pengalaman, pertimbangan ya, atau juga historis masa lalu. Nah, jadi kalau bicara yang namanya judgment, kita bisa menggunakan yang namanya kalau menggunakan yang namanya kuantitatif gitu ya, maka kita bisa proyeksikan di masa yang akan datang dari data masa lalu dengan teknik yang namanya analisa tren, atau bisa juga menggunakan yang namanya analisa regresi linear. Nah, kalau di Excel mudah aja, gitu kan? Kita punya data tiga bulan yang lalu, di bulan keempat itu berapa, itu bisa kita trenkan, gitu kan? Muncul ya di angka bulan keempat. Nah, itu dengan pendekatan yang namanya analisa tren, ya kan? Atau juga analisa regresi, ya, atau juga dengan pendekatan linearitas, gitu ya. Nah, boleh mau kita gunakan masukkan bersamaan. Berapa nilai beta, berapa nilai alfa, jadilah Y sama dengan alfa ditambah B1 X1. Nah, mau percaya pendekatan itu? Boleh. Gitu kan? Jadi analisa tren itu dia akan membaca ya. Kalau growth dari masing-masing tren itu dalam 3 bulan sebelumnya 10% gitu kan, maka kedepannya 10% itu. Nah, kalau itu dikatakan dengan analisa tren. Nah, tetapi ada juga pendekatan yang lain. Ada berdasarkan pada pengalaman manajer, gitu kan? Ada berdasarkan pada kearifan bagian planning, ya kan? Oh, ke depannya ini bulan lalu 100, bulan depan itu kita turun ini 90. Kenapa turun, gitu kan? Ya karena mau bulan puasa, gitu kan? Orang lebih lebih apa? Lebih cenderung apa, gitu kan? Menginap dalam perjalanan, orang cenderung menutupi kebutuhan pokoknya. Nah, sehingga isian kamarnya itu turun. Maka ke depannya itu turun ya, karena apa? Bulan puasa. Ya bulan puasa orang pulang kampung, kan? Pulang kampung sehingga mengabaikan liburan.
Nah, sehingga trennya turun. Nah, itu yang namanya pendekatan judgment. Nah, jadi bicara proyeksi maka kita menggunakan pendekatan yang mana? Apakah pendekatan tren, ya, atau pendekatan kuantitatif, atau juga pendekatan kualitatif? Itulah yang disebut dengan pendekatan judgment, ya, Bapak Ibu. Jadi persentasenya ya tidak melebihi ya daripada delta perubahan angka 3 bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau proyeksinya bulanan ya, kalau dan juga proyeksinya tahunan. Itu saya kira. Gimana Pak? Ya cukup Pak, makasih Pak. Izin bertanya, Prof. Silakan Pak. Prof, kalau suatu perusahaan masih dalam proses pembangunan dalam suatu proyek, di mana salesnya masih nol, Ya, itu bagaimana apanya, Prof? Apa judgement dari manajemen keuangannya? ya. Jadi bicara seperti itu kondisinya, artinya kan perusahaan baru berdiri ya, Bapak Ibu ya. Nah, baru berdiri gitu kan, maka yang dilakukan adalah yang namanya penyertaan modal dan membuat schedule yang namanya initial investment. Apa saja yang mau dibelanjakan? Yang dibelanjakan berupa capital expenditure atau juga operational expenditure atau juga biaya praoperasi. Nah, untuk perusahaan yang baru berdiri gitu ya, maka yang namanya initial investment gitu ya, itu akan mengisi yang namanya neraca dulu. Sementara laba ruginya nol. Ya kan, laba rugi penjualan nol, pabrik baru dibangun, ya kan, infrastruktur tanah baru dibeli, maka seluruh pengeluaran itu adalah pengeluaran capital expenditure sehingga melahirkan neraca. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi neraca dulu, laba rugi nol. Nah, ketika periode berikutnya sudah berjalan optimal, ya sudah berjalan normal, ya, maka laba rugi itu akan penjualan akan terisi, harga pokok terisi, beban terisi, gitu ya. Nah, jadi untuk yang baru berdiri, itu tadi ya, kita kembali ke catatan akuntansinya. Nah, kalau dia baru berdiri itu penyertaan modal. Apa jurnalnya? Jurnalnya di debit kas, kreditnya modal. Kan gitu ya. Lantas dibelanjakan, beli truk, beli tanah, gitu kan. Kemudian juga beli mesin jagung, gitu kan. Atau juga beli mesin ini ya, mesin apa namanya? Mesin bubut. Jurnalnya apa? Akuntansinya di debit, ya kan? Di debit, mesin bubut di debit, kendaraan di debit, tanah di debit, gedung di debit, ya, peralatan di debit, biaya notaris, ya kan, disebut dengan biaya praoperasi di debit. Kreditnya, ya kreditnya kas, ya karena penyertaan modal tadi masuk uang kas dan uang kasnya berkurang seiring dengan realisasi dari initial investment. Nah, itu untuk kondisi perusahaan yang baru berdiri. Itu saya kira. Gimana, Pak? Jadi kan tadi ada AFN tadi kan, Prof. AFN Ya, itu kan sama dengan itu kan kebutuhan setoran modal ya. Dibagi kebutuhan. salesnya kan nggak ada. Jadi Ya, dalam hal ini AFN-nya itu adalah berdasarkan hitungan biaya dalam visibility tadi gitu, Prof ya. ya, biaya investasi yang diperlukan. AFN itu adalah biaya investasi dibutuhkan atau disebut Baik, dengan bahasa studi kelayakannya initial investment ya, Bapak Ibu baik, ya. baik, Prof. Makasih. Ya. Kebetulan pun saya lagi nyusun ini ya. Memang ada analisa studi kelayakan pendirian pabrik ya, pabrik pengolahan jagung dan juga pabrik kapur. Nah, ini jadi saya lagi mengerjakan ini dan hal-hal itu yang ditemui ya. Jadi baru kondisinya perusahaan baru berdiri atau ada juga perusahaan yang udah berlangsung, udah berdiri lama, tetapi masuk ke lini bisnis yang baru. Nah, itu udah ada ya. Dan implikasi AFN ini apa? Nah, jika AFN ini positif, ya, maka tambahkanlah pembiayaan. Ya, artinya apa? AFN positif ini pengertiannya itu adalah IRR, ya Bapak Ibu ya, atau juga NPV. Itu yang dikatakan dengan AFN is positif. Ya, kalau dia NPV positif,
maka tentunya visible. Jika visible, ya, maka pendanaan diteruskan, boleh didanai. Nah, itu maknanya, ya. Jika AFN negatif, ya, maka pendanaan itu dibutuhkan. Ya, dibutuhkan artinya apa? Karena yang namanya initial investment, gitu kan, dianggap tidak layak karena apa? Akan menghasilkan cash flow yang negatif, ya, dalam kurun waktu tertentu. Jadi kapan cash flow positif tersebut terjadi? Cash flow positif tersebut terjadi apabila ditambah tingkat pengembaliannya dalam periode tambahan, gitu ya. Jadi yang dipersyaratkan 10 tahun tidak kembali, tetapi 15 tahun bisa kembali dengan syarat dan ketentuan tarif dan harga sebesar ini. Nah, ketika periode pengembalian itu makin cepat, maka tarif dan harga akan bertambah. Nah, ini jadi yang namanya AFN negatif apabila periode pengembalian makin pendek, sehingga pendanaan itu perlu, ya, perlu karena kebutuhan dananya juga perlu. Nah, jadi berdasarkan pada pay off debt, ya, artinya di sini lakukan utang lah, ya. Jadi udah didanai, udah dapat pendanaan dari Pemda 10 miliar, nggak cukup. Ya kan, mau mendirikan pabrik 30 miliar, ya, Perumda, perusahaan daerah, gitu kan. Dirikan pabrik 30 M, dana dari APBD 10 M, nggak cukup. Maka apa dilakukan? Pinjam ke bank. Bank nggak mau, karena apa? Perusahaannya baru berdiri, asetnya masih belum jelas, gitu kan. Maka buyback stock, terbitkan saham, gitu kan. Kalau dia Perumda kan boleh, ya. Kalau dia yang namanya Persiroda tidak boleh, gitu kan. Nah, atau juga KSO, kerjasama operasi. Nah, jadi dalam melibatkan pihak-pihak lain yang untuk bekerja sama untuk menutupi yang namanya AFN negatif ini. Nah, ini Bapak Ibu implikasinya, ya. Ya, mungkin ada yang kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Konsep-konsep manajemen keuangan ini. Ya, baik. Berikutnya adalah bagaimana memproyeksi beban bunga. Nah, jadi yang namanya pendanaan itu tidak lepas dari yang namanya konsep bunga, gitu kan? Atau disebut dengan yang setiap pembiayaan itu akan melibatkan yang namanya ini, ya, Bapak Ibu, ya, konsep future value, konsep present value, gitu kan? Konsep interest bunga, gitu kan? Nah, jadi dalam hal ini interest expense, ya, beban bunga itu aktualnya berdasarkan pada posisi jumlah hutang dan juga posisi periode pengembalian. Semakin besar jumlah hutang, maka interest expense juga makin besar, begitu kan? Dari konsep pengembalian. Nah, di sini ada 3 langkah, ya. 3 langkah yang terkait dengan pendekatan bunga ini adalah hutang di akhir tahun, ya. Makin besar hutang maka makin besar bunga. Atau gimana? Makin besar hutang makin rendah bunga, ya. Kalau kita pinjam uang ke bank, gitu kan, besarnya makin besar hutang, ya nggak mempengaruhi, kan. Yang mempengaruhi adalah periode pengembalian. Ya, kalau kita nyicil 12 bulan, bunga cicilannya beda dengan nyicil 24 bulan. Atau nyicil 24 bulan beda dengan nyicil 36 bulan. Kalau di totalin rugi kita dengan skema 36 bulan, ya kan, lebih untung 24 bulan. Nah, sehingga variabel itu berpengaruh, ya. Jadi di situ posisi jumlah hutang berperan besar, ya. Jadi outstandingnya hutang berperan besar. Kemudian juga utang awal tahun juga berperan besar, dan juga rata-rata awal dan juga akhir hutang itu juga berperan besar dalam memproyeksikan yang namanya bunga. Nah, bunga pasar berapa persen? 12%, gitu kan. Nah, ini selalu yang dipertimbangkan variabel penentu kelayakan dari sebuah proyek, Bapak Ibu. Dan berdasarkan pada beban bunga di sini, gitu ya, dan juga hutang di akhir tahun, gitu ya, maka harus diestimasikan apakah melampaui atau tidak melampaui, gitu ya. Dan startnya adalah 1 Januari, gitu ya. Karena dampaknya adalah berdampak terhadap bunga itu akan mengurangi laba bersih, ya.
Kalau udah berkurang laba bersih, maka laba ditahan berkurang. Kalau sudah laba ditahan berkurang, ya kan, maka dividen berkurang, gitu kan. Dan juga apa ya, dan juga jumlah hutangnya. Jadi variabel hutang ini berperan besar ya terhadap net income dan juga terhadap return earning. Dan bagaimana kalau bunganya kerendahan? Ya, untuk bunga yang kerendahan, gitu ya. Nah, di sini berpengaruh juga pada posisi 31 Desember ya. Jadi siklus-siklus itu memang nggak berpengaruh mau 1 Januari, mau Desember gitu kan, dari suatu perhitungan beban bunga gitu kan. Nah ini juga bukan suatu masalah yang berat gitu ya, Pak Ibu. Nah jadi itu variabel bunga. Dan apa ya, kita melihat di sini keakuratan ya, keakuratan saldo dan juga kompleksitasnya ya, ini perlu dipertimbangkan. Jadi baik itu beban bunga ya, itu terlalu tinggi atau terlalu rendah ya, tergantung ya. Untuk itu perlu dipertimbangkan dan juga ke apa namanya, kelayakannya secara akurat ya. Nah ini kita melihat ya bagaimana perhitungannya, metode presentasi terhadap penjualannya. Harga pokok terhadap penjualan 60% 2003 ya, 2004 60% ya. Kemudian juga terhadap 2000 apa ya, cash terhadap penjualan 1% ya, account receivable 12%. Jadi komposisinya fixed asset yang paling besar ya terhadap penjualan value. Dan juga implikasi apanya lagi, masukan-masukan yang lainnya adalah persentase penjualan ya, kemudian juga persentase pertumbuhan penjualan, kemudian persentase bunga hutang, ya, kemudian persentase pajak ya, dan juga persentase dividend payout ratio, Bapak. Nah inilah untuk cara kalau kita mau memproyeksikan laporan keuangan, ya tinggal kita tambahin aja Bapak Ibu ya. Ini kenapa naik 500? Ya karena faktor pengalinya ada ya 1,25. Nah, jadi 2000 itu menjadi 2500. Jadi bertambahlah 2500 ya kan. Berarti dengan kata lain 12,5% gitu kan pertumbuhannya. Kalau kita masukkan rumus Excel ya kan sama dengan 2000 ya kan ditambah dalam kurung kali 2000 dikali 12,5%. Maka dapat hasilnya itu 2004 2500 enter gitu kan. Nah, ini cara memproyeksikan. Artinya di sini persentase adalah persentase growth ya. Jadi faktor pengalinya growth. Dan juga COGS-nya naik 60% ya kan, dan juga biaya produksi lainnya 35%. Nah, ini cara kalau kita mau bicara memproyeksikan laporan keuangan ya, Bapak Ibu. Nah, kita di dunia appraisal itu akan lakukan itu, gitu kan. Seandainya nah, makanya Bapak Ibu yang di luar latar belakang akuntansi gitu kan, mau bicara appraisal, maka harus tahu gitu kan, yang namanya accounting cycle. Maka harus mahir mengetahui yang namanya penjurnalan, gitu kan. Maka harus tahu yang namanya struktur neraca, harus tahu yang namanya laba ditahan itu apa. Ya kan, makanya di program MMPP Bapak Ibu ya, pengantar akuntansi dan manajemen keuangan itu dipelajari gitu kan. Nah, karena Bapak Ibu sendiri kan latar belakangnya berbeda-beda gitu kan. Nah, sehingga kalau kita mau membuka KJPP, kantor jasa penilai, kan appraisal, laporan keuangan itu mutlak harus kita ketahui. Ya karena dasarnya laporan keuangan. Nah, inilah gitu ya. Mau proyeksi, mau apa ya, mau menganalisa berapa dana yang diinvestasikan, maka ada analisa forecast income statement. Nah, itu. Nah, begitu juga neraca ya. Jadi berapa naiknya neraca? Ya, persentasenya 1% dari penjualan ya kan. Inventory tadi 12% dari penjualan 300 ya. 12% dari 2.500 300. Nah, ini cara memproyeksikan pertumbuhan ya 2000 untuk 2004 Bapak Ibu ya. Caranya kita. Kalau di dalam Excel seperti cara saya tadi,
Ya kan tinggal tambahkan aja nilainya, kemudian ditambah, kemudian nilainya, kemudian ditambah grupnya, langsung enter, dapat ya. Nah, begitu juga untuk neraca gitu ya, pertumbuhannya di sini di forecast ya. Dan juga analisa kebutuhan dana di analisa ya. Jadi proyeksi pertumbuhannya, asetnya 1.200, kemudian juga sumber-sumber pendanaannya 1.060, dapatlah 187 ya. Jadi asumsi alokasi allocation fund needed di sini ya itu tadi ya, berdasarkan pada analisa forecast AFN berdasarkan pada requirement aset dan juga sumber-sumber pendanaan lainnya. Jadi di sini diasumsikan ya banyak asumsi ya. Kalau misalkan pemegang saham nggak wajib menambah modal, gitu kan. Nah, maka kalau pemegang saham nggak wajib menambah modal, maka tambahlah hutang, gitu kan. Ya mau tambah hutang atau tambah modal? Apakah mau paid in capital atau juga liability, gitu kan. Nah, asumsi AFN itu berdasarkan itu. Kalau saya sebagai pemegang saham mau pilih yang mana, gitu kan. Makanya diskusi kita yang kemarin, Bapak Ibu, kebanyakan perusahaan-perusahaan apa ya, kalau dia perusahaan publiknya, perusahaan apalah ya, komersil itu kebanyakan ekspansi dia kan. Maka pembayaran dividen itu selalu kecil. Tapi cenderung dana laba digunakan untuk ekspansi usaha dibanding dengan pembayaran dividen. Nah, itu yang terjadi. Dan inilah ya, jadi didanai ya, AFN itu didanai ya, kalau misalkan dengan hutang ya, dia hutangnya 93,6 ya, artinya apanya ya, faktor pengalinya ya, faktor pengalinya ini. Nah, jadi bagaimana not payable itu jadi 193 kan, dan juga long term debt jadi 193 ya. Jadi 93 itu dari sini ya, 0,5 kali 18,2 ya, 0,5 dikali 18,2. Nah, itu saya kira ya. Nah, kalau udah diproyeksikan yang namanya apa ya, yang namanya laba rugi dan juga neraca, maka nanti dapat rasio keuangan. Dan rasio keuangannya sebagai berikut. Jadi estimasi pertumbuhan rasionya ini ya 2,7, 2,5, 4%. Nah, jadi 2003 2,7, 2004 2,5, ya maka rata-rata industrinya 4%. Jadi profit marginnya dianggap lebih rendah. Ya, ROE-nya juga lebih rendah. Ya, kemudian juga inventory turnover-nya juga lebih rendah dan sebagainya. Dan analisa NOPAT dan juga capital. Nah, kalau Bapak Ibu mau analisa laporan keuangan, ya boleh ini ya untuk dianalisa basisnya nanti ya untuk menghitung NOPAT ya, free cash flow. Nah, dengan model seperti ini. Nah, itu saya kira ya. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya summary-nya ya Bapak Ibu. Oke. Jadi kapasitas yang berlebih gitu kan itu menunjukkan alokasi apa ya, alokasi kebutuhan dananya rendah ya, karena kalau udah kapasitasnya tinggi ya berarti nggak perlu ada investasi baru lagi. Dan juga dampaknya ke skala ekonomi adalah secara umum ke skala ekonomi ini mengurangi lebih rendah ya proporsional terhadap pertumbuhan aset. Dan juga secara periodik gitu kan, bahwasanya kebutuhan dana itu diinginkan juga ya, sehingga untuk kapasitas yang bisa berlebih tadi bisa terus berlanjut gitu ya. Nah, jadi inilah topik pengganti kita Bapak Ibu, yaitu terkait dengan AFN forecast ya. Nah, mungkin ada yang kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Mulai. Izin, Prof. Ya, silakan Pak. Prof, mungkin ini agak lain pertanyaan saya. Saya sih melihat-lihat apanya ya silabus dari
topik ini ingin melihat apa tentang financing dari suatu proyek lah katakan seperti itu. Ya. Jadi proses financing itu kan ada debt, ada yang namanya hutang senior, hutang junior, ada mezzanine debt. Nah, saya pengen tahu lebih detail apakah atau di mata kuliah mana itu ya dipelajari ya, Prof ya. Ya, jadi itu semuanya memang manajemen keuangan, Pak. Jadi kalau kita yang latar latar belakang S1 manajemen gitu kan, itu wajib mata kuliahnya manajemen keuangan. S1 akuntansi juga manajemen keuangan ya. S1 teknik industri juga manajemen keuangan. Nah, jadi bicara kebutuhan apa tadi ya, berbicara berapa hutang yang diperlukan, berapa hutangnya 10 tahun yang akan datang yang diterima gitu kan. Maka itu nanti berbicara kita yang namanya konsep bunga gitu kan, atau disebut dengan konsep time value of money gitu ya. Jadi time value of money semuanya di manajemen keuangan ya. Jadi buku manajemen keuangan itu pun juga berbagai macam ya, apalagi sekarang e-book udah cukup banyak. Kemudian juga beberapa add-in aplikasi Excel di internet juga udah banyak, tinggal kita masukkan angka, langsung muncul angka di situ. Nah, jadi manajemen keuangan itu itulah ya, membahas ya yang terkait dengan sejauh mana analisa kebutuhan dana ya, dan juga analisa proyeksi atau juga forecast ya terkait dengan keuangan di masa yang akan datang. Dan tidak lepas dari yang namanya bunga ya. Jadi faktor bunga berperan besar. Nah, untuk analisa itu silakan baca Pak ya, dengan kata lain buku manajemen keuangan. Itulah saya kira. Beli di Gramedia atau di e-book juga banyak. Tapi hal-hal seperti itu nggak disilabuskan di apa ini di mata kuliah MMPP ini memang dalam hal proses penilaian nggak dibutuhkan ya, Prof. Iya Pak, jadi kalau proses appraisal MMPP ini dia lebih cenderung pada empirical, gitu kan? Jadi Bapak Ibu diajak, gitu kan, untuk menghasilkan karya yang pembuktian empiris diinginkan, gitu ya. Jadi kalau misalkan yang namanya appraisal ya, maka nantinya kita bicara persamaan regresi, gitu kan. Kemudian juga bagaimana alat untuk memprediksi. Nah, jadi yang namanya variabel-variabel itu dasar dianggap, gitu ya. Artinya udah dasar dari S1-nya, gitu kan. Artinya udah Bapak Ibu udah mahir sendirilah, saya kira yang namanya konsep-konsep utang, konsep bunga, gitu kan, eh, konsep biaya modal, gitu kan, kemudian juga capex, ya kan, OPEX. Nah itu saya kira udah dasar. Jadi untuk tesis ya cenderung dia empirical study, Pak ya. Jadi bukan lagi case study ya, atau juga analisis study ya, tetapi diarahkan appraisal adalah appraisal empirical study yang berdasarkan pembuktian hipotesa ya, berdasarkan pembuktian menggunakan tahapan-tahapan kaidah ilmu penelitian. Nah itu dia S2 MMPP. Terima Nanti kasih, mungkin Prof. di profesi Bapak Ibu lah ya, artinya kan ada asosiasi kan. Nanti di asosiasi itu ada yang namanya ini Pak ya, pendidikan profesi lanjutan, PPL. Nah, jadi Bapak Ibu nanti masuk profesi MAPI ya namanya ya. Ya, profesi MAPI kan. Di MAPI itu nanti ada pendidikan profesi lanjutan ya. Kalau anggota dia harus ikut MAPI, bayarnya 2 juta 1 tahun misalnya kan. Harus ikut 5 kali seminar. Nah, itu nantinya ada itu ya, membahas kasus-kasus khusus gitu kan, di perusahaan sawit gimana gitu kan, di perusahaan pabrik gimana, di bank bagaimana ya. Itu di profesi MAPI-nya itu ada yang namanya PPL ya, pendidikan profesi lanjutan. Saya sendiri sebagai akuntan ya kan tergabung di yang namanya IAPI ya. Oh, banyak sekali Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian pun bisa juga kalau mau ikut MAPI ya, tapi pendekatannya adalah pendekatan auditor. Nah, itu kalau saya pemegang CPE kan. Jadi CPE saya kalau nggak ikut 40 PPL hilang apa saya gelar saya kan. Makanya saya ikut PPL ya, pendidikan profesi lanjutan itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu?
Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja kuliah tambahan kita. Jadi kita udah 3 kali atau 4 kali nih Pak Silalahi. Ini pertemuan keempat, Pak. Oh ya, 4 ya. Jadi satu kali ya, satu kali lagi ya kesempatan ya. Pak Silalahi. Dari 5 katanya kan kalau di Silalahi. Iya, iya, Prof. Ada 5 pertemuan, Prof. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi untuk itu kita lanjutkan di hari Rabu minggu depan ya. Dan Rabu itu adalah pertemuan kita yang terakhir. Mungkin Bapak Ibu kalau ada pengalaman ya atau juga kasus-kasus ya boleh kita diskusikan ya di forum perkuliahan ini. Itulah perkuliahan S2 ya. Ya berbeda dengan S1 ya. Kalau S1 kita menerangkan konsep ya. Tapi di sini kita pada kasus ya atau juga pada proyek tertentu gitu kan. Nah, ini pembahasan kita. Baik. Ya, baik, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, dan nanti video perkuliahannya saya share ya untuk bagi Bapak Ibu yang ingin mengulang dan atau juga ingin membaca atau juga ingin mendengarkan kembali ya di saat waktu yang senggang. Saya kira itu saja. Selamat sore ya Bapak Ibu sekalian. Salam sehat semuanya. Selamat sore, Prof. Makasih, Prof. Selamat sore, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat sore, Prof. Ya, sama-sama. Ya, boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu.